Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas kebiasaan finansial di bulan Ramadan yang bisa membuat kamu lebih mandiri. Siapa sih yang nggak mau jadi sultan di bulan penuh berkah ini? Kita bisa nikmatin waktu sahur dan buka puasa dengan tenang, plus bagi-bagi rezeki juga. Nah, biar dompet tetap aman dan hati tenang selama Ramadan, aku punya beberapa tips jitu yang bisa kalian coba. Yuk, simak terus. Oke guys, step pertama yang super penting adalah bikin anggaran bulanan. Bayangin anggaran kayak peta harta karun deh. Kita harus tahu persis berapa konyak emas yang kita punya dan mau dialokasikan kemana aja. Jangan sampai kita jadi kayak bajak laut yang kalap mata pas nemu harta karun ya. Pertama, catat semua sumber pendapatan. Mulai dari gaji sampai uang jajan dari mama. Habis itu, list semua pengeluaran rutin kayak bayar kos, tagihan listrik, dan pulsa. Nah, yang bikin seru, kita bagi lagi pengeluaran jadi 3 kategori. Kebutuhan pokok, keinginan, dan tabungan. Ingat guys, prioritasin kebutuhan pokok dulu, baru deh keinginan. Oh iya, jangan lupa sisihkan minimal 10% dari pendapatan untuk ditabung ya. Dengan begitu, dompet kita bakal terorganisir dengan baik dan kita bisa lebih bijak dalam menggunakan uang. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk refleksi diri, termasuk dalam hal keuangan. Nah, di bulan ini, yuk kita coba pangkas pengeluaran yang nggak perlu. Gimana caranya? Gampang banget. Pertama, kita harus bisa bedain mana kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu yang wajib kita penuhi, kayak makan, bayar tagihan, dan transport. Nah, kalau keinginan itu yang sifatnya cuma kepengen aja, kayak beli baju baru padahal lemari udah penuh, atau jajan boba setiap hari. Coba deh, buat daftar pengeluaran selama seminggu terakhir. Lihat deh, ada berapa banyak pengeluaran yang sebenarnya bisa di-skip. Mungkin kita bisa mulai kurangi jajan online, nonton film di bioskop, diganti movie marathon di rumah, atau masak sendiri daripada beli makanan siap saji. Ingat, guys, memangkas pengeluaran gak perlu bukan berarti kita jadi pelit, tapi lebih bijak dalam menggunakan uang. Uang yang kita hemat bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat loh. Siapa sih yang gak suka diskon? Apalagi di bulan Ramadan, banyak banget toko online dan offline yang ngadain promo gede-gedean. Nah, ini saatnya kita manfaatin momen ini untuk belanja lebih hemat guys. Sebelum kalap mata lihat diskon, pastikan kita udah punya daftar belanjaan ya. Jangan sampai kita tergoda beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin, cuma gara-gara diskon. Ingat, tujuan kita adalah berhemat, bukan malah boros. Manfaatkan juga promo cashback atau gratis ongkir, yang biasanya banyak ditawarkan selama bulan Ramadan. Lumayan banget kan bisa hemat ongkos kirim atau dapetin cashback yang bisa kita pakai buat belanja lagi. Tapi inget guys, tetap bijak dalam berbelanja ya. Pastikan barang yang kita beli memang kita butuhkan dan sesuai dengan budget yang udah kita tentuin sebelumnya. Chapter 4. Berbagi rezeki, berlimpah berkah. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Dan salah satu cara untuk meningkatkan keberkahan adalah dengan berbagi rezeki kepada sesama. Gak perlu nunggu kaya raya dulu kok untuk bersedekah. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Sisihkan sebagian uang jajan atau uang belanja kita untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Kita bisa memberikannya langsung kepada orang yang membutuhkan. Menyumbang ke yayasan amal atau ikut berpartisipasi dalam program berbagi makanan buka puasa. Ingat guys, sedekah nggak akan mengurangi harta kita, malah akan melipat gandakannya. Selain itu, bersedekah juga bisa memberikan ketenangan hati dan kebahagiaan tersendiri. Yuk, kita tingkatkan kepedulian kita terhadap sesama di bulan Ramadan ini. Chapter 5. Investasi kecil-kecilan, masa depan ceria. Guys, siapa bilang investasi itu cuma buat orang kaya? Kita juga bisa kok mulai investasi kecil-kecilan dari sekarang. Gak perlu langsung ratusan juta. Kita bisa mulai dengan nominal yang terjangkau. Ada banyak pilihan investasi yang bisa kita coba. Mulai dari reksadana, emas, sampai peer-to-peer lending. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita. Jangan lupa untuk mempelajari dan memahami risiko dari setiap jenis investasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Kita bisa mencari informasi dari sumber yang terpercaya, seperti website resmi perusahaan investasi atau bertanya kepada ahlinya. Ingat, investasi adalah tentang menanam uang untuk masa depan.
Semakin cepat kita mulai, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan di masa depan. Daftar belanja, solusi belanja cerdas. Guys, pernah nggak kalian ngalamin kalap mata pas ngeliat barang-barang di supermarket? Pas sampai rumah, baru sadar kalau banyak yang dibeli, ternyata nggak penting-penting amat. Nah, biar kejadian kayak gini nggak terulang lagi, yuk kita biasakan buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar atau supermarket. Dengan punya daftar belanja, kita jadi lebih terarah dan fokus sama barang-barang yang emang beneran kita butuhin. Tulis semua kebutuhan, mulai dari bahan makanan, perlengkapan mandi, sampai cemilan berbuka puasa. Jangan lupa, atur prioritas barang yang mau dibeli. Misalnya prioritasin beli bahan makanan pokok dulu, baru deh cemilan atau barang-barang yang sifatnya pengen aja. Dengan begitu, kita bisa lebih hemat dan terhindar dari risiko lapar mata yang bikin boros. Guys, bulan Ramadan identik banget sama buka puasa bareng keluarga atau teman-teman. Tapi, seringkali kita tergoda buat makan di luar terus. Padahal kalau dihitung-hitung, makan di luar itu bisa bikin pengeluaran membengkak loh. Nah, biar lebih hemat, yuk kita coba buat masak sendiri di rumah. Selain lebih hemat, masak sendiri juga lebih sehat karena kita bisa milih bahan-bahan yang berkualitas dan terjamin kebersihannya. Gak perlu ribet kok. Kita bisa mulai dari menu-menu sederhana yang praktis dan mudah dibuat. Banyak banget resep-resep praktis yang bisa kita temuin di internet atau buku resep. Ajak keluarga atau teman-teman untuk masak bareng biar lebih seru. Selain lebih hemat, masak bareng juga bisa jadi momen kebersamaan yang menyenangkan selama bulan Ramadan. Guys, biaya transportasi juga bisa jadi salah satu pengeluaran yang cukup besar loh. Nah, biar lebih hemat, yuk kita coba beralih ke transportasi umum. Sekarang ini, transportasi umum udah semakin nyaman dan mudah diakses kok. Ada banyak pilihan transportasi umum yang bisa kita gunakan, mulai dari bus, kereta api, sampai MRT. Selain lebih hemat, menggunakan transportasi umum juga bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara loh. Jadi, kita nggak cuma hemat uang ya, tapi juga ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Gimana guys? Mulai sekarang, yuk kita biasakan untuk menggunakan transportasi umum. Guys, hutang memang bisa jadi solusi instan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Tapi, kita harus hati-hati nih, jangan sampai terjebak dalam hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu hutang yang kita ambil untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif, kayak gadget terbaru, baju branded, atau liburan mewah. Nah, barang-barang kayak gini nilainya akan terus menurun seiring berjalannya waktu. Bayangin deh, kalau kita ngutang buat beli barang yang nilainya terus menurun, itu sama aja kayak buang-buang uang. Utang kita numpuk, tapi barang yang kita beli udah nggak berharga lagi. Makanya, yuk kita hindari hutang konsumtif. Prioritaskan untuk membeli barang-barang yang memang benar-benar kita butuhkan dan sesuai dengan kemampuan finansial kita. Guys, evaluasi keuangan itu ibarat ngaca setelah dandan. Kita perlu ngecek lagi, udah on point belum nih penampilan kita. Nah, sama halnya dengan keuangan, kita juga perlu ngelakuin evaluasi secara rutin, minimal seminggu sekali. Tujuannya, biar kita bisa tahu gimana sih kondisi keuangan kita saat ini. Udah sesuai rencana belum? Atau malah banyak boncosnya? Caranya gampang banget. Kita tinggal cek lagi catatan pengeluaran dan pemasukan kita selama seminggu terakhir. Bandingkan dengan anggaran yang udah kita buat di awal. Kalau ada pengeluaran yang melebihi anggaran, cari tahu penyebabnya dan cari solusinya. Misalnya, ternyata kita terlalu sering jajan. Nah, minggu depan kita coba kurangi jajannya. Dengan rutin melakukan evaluasi keuangan, kita jadi lebih aware sama kondisi keuangan kita dan bisa segera melakukan perbaikan kalau ada yang nggak beres. Nah, itu tadi beberapa kebiasaan finansial di bulan Ramadan yang bisa bikin kamu lebih mandiri. Ingat, kunci utama dalam mengatur keuangan adalah konsistensi dan disiplin. Gak perlu langsung diterapkan semuanya sekaligus. Mulai aja dari kebiasaan yang paling mudah dulu. Yang penting, kita terus belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Semoga tips-tips ini bermanfaat buat kalian. Selamat mencoba dan semoga sukses menjadi sultan di bulan Ramadan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tips-tips menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.